Baik, selamat pagi rekan-rekan peserta PPG dalam jabatan. Jadi, saya akan memaparkan tentang menyusun best practice LK 3.1. Nah, jadi menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi yaitu di SD Negeri 6 Batuagung, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 dalam pembelajaran. Yang kedua, menemukan solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Penulis saya I Gusti Agung Ayu Andri Suyeni, kemudian tanggal dipublikasikan adalah 6 Desember tahun 2022. Untuk situasi yang saya tuliskan, yang pertama adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Jadi rekan-rekan dapat memperhatikan pada layar. Kemudian yang kedua, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Yang ketiga, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat. Ya, kemudian di aksi. Aksi itu yang pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, strategi apa yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana prosesnya. Di mana dalam proses ini menggunakan model problem based learning, di mana fase yang digunakan yang pertama adalah fase orientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian fase mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa saja yang terlibat dan sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Adapun yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa. Yang ketiga, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang keempat, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Dan yang terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Oke, sekian pemaparan best practice dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.